Hai sahabatku semuanya, kalian pasti tahu dong apa itu prank? Prank adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti gurauan. Namun prank di zaman sekarang ini dimaknai sebagai suatu lelucon yang bisa dikatakan membohongi seseorang dan bersifat mengerjai seolah-olah serius namun ternyata hanya berbohong dengan tujuan supaya target prank merasa kaget, terkejut, atau bahkan merasa malu. Nah, berikut ini beberapa prank yang sempat menghebohkan tanah air kita. Karena yang terkena prank ini bukan orang sembarangan, melainkan orang-orang penting di negeri ini. Bahkan sekelas presiden pun ikut terkena dampak dari prank itu. Prank di era Presiden Soekarno. Di era Presiden pertama Indonesia, Soekarno, nama Raja Idrus dan Ratu Markona sempat membuat geger. Bagaimana tidak? Sang Raja dan Ratu fiktif itu bahkan disambut bak tamu penting di Istana Presiden sekitar tahun 1958. Keduanya mengaku sebagai raja dan ratu dari suku anak dalam di pedalaman Sumatera Selatan. Presiden Soekarno pun percaya, karena raja dan ratu itu berniat menyumbangkan harta benda mereka untuk merebut Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Niat keduanya pun disorot sejumlah media massa. Bahkan keduanya juga diundang Presiden Soekarno ke Istana Merdeka. Penampilan Ratu Markona saat datang ke istana juga tak kalah menarik perhatian. Markona sebagai permaisuri Raja Idrus selalu memakai kacamata hitam saat tampil di hadapan publik. Namun, tak butuh waktu lama, identitas asli Raja Idrus dan Ratu Markona pun terungkap. Media massa mulai mengulik latar belakang tamu istimewa Bung Karno tersebut. Setelah ditelusuri, ternyata mereka bukanlah raja dan ratu dari suku anak dalam. Asal-usul Ratu Markona juga akhirnya terbongkar setelah dia tidak sengaja menggunakan bahasa Jawa. Fakta yang diketahui kemudian, Idrus diketahui berprofesi sebagai tukang beca, sementara Markona adalah sebagai PSK. Akhirnya mereka pun ditangkap dan diamankan, serta dijebloskan ke dalam penjara. Prank di era Presiden Soeharto. Di era kepemimpinan Presiden Soeharto ada pula Cut Zahra Fauna yang berhasil ngeprank atau menipu. Perempuan asal Aceh ini diketahui bahkan tak lulus SD. Kali ini yang menjadi korban adalah sang wakil presiden, Adam Malik. Cut Zahra mengakui janin yang ada di dalam perutnya bisa bicara bahkan mengaji. Kejadian itu berlangsung di akhir 1970-an. Kedua pemimpin negara itu pun tertarik dengan fenomena Cut Zahra tersebut. Bahkan Menteri Agama saat itu juga memberikan komentar di media massa. Orang-orang juga sempat beramai-ramai menemui Cut Zahra untuk meyakinkan keajaiban tersebut. Masyarakat bahkan rela antri untuk menempelkan telinganya ke perut sang ibu demi mendengarkan suara janin tersebut. Dan ajaib, dari perut ibu itu terdengar suara orang berbicara, kadang bahkan mengaji. Berita aneh itu pun menyebar dan dimuat di media massa. Namun Kakanwil Kesehatan DKI, Dr. Herman Susilo, menyatakan, janin bisa mengaji merupakan hal yang tidak mungkin, sebab bayi dalam kandungan tidak dapat membuka mulut ataupun bernapas normal, sehingga tak akan dapat mengeluarkan suara. Terbukti Dr. Herman Susilo benar. Bayi ajaib yang bisa membaca Al-Quran ketika masih dalam rahim ibunya adalah bohong. Hal itu diketahui karena akhirnya tim medis RSPAD, Ikatan Dokter Indonesia, dan Polri turun tangan. Tim dokter RSCM juga memeriksa Cut Zahra dan menyatakan tidak ada janin dalam rahim perempuan tersebut. Suara orang mengaji yang terdengar dari perut Cut Zahra ternyata berasal dari tape recorder yang disembunyikan di balik kainnya. Kedok Cut Zahra tersingkap ketika perempuan itu berkunjung ke Banjarmasin. Kapolda memerintahkan anak buahnya untuk mengungkap kasus itu. Dengan berpura-pura ingin mendengarkan suara janin tersebut, Kapolda memerintahkan anak buahnya untuk mengungkap kasus tersebut. Kapolres Banjarmasin ditemani istri dan polwan waktu itu lantas menemui Cut Zahra dan berpura-pura ingin mendengarkan suara si janin. Dengan taktik yang jitu, akhirnya si polwan berhasil menyingkap kain Cut Zahra dan menemukan tape recorder di balik kain perempuan itu. Setelah kedoknya terbuka, Cut Zahra pun dipenjara. Ia sempat kabur namun berhasil ditangkap kembali. Polisi menyita tape recorder serta kaset rekaman suara tangisan bayi dan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Peneliti sejarah LIPI mengungkapkan, tahun 1970-an, teknologi tape recorder masih menjadi barang baru di Indonesia. Kala itu, tape recorder kecil yang biasa dipakai wartawan memang belum pernah dikenal masyarakat, sehingga masyarakat tidak menaruh curiga pada aksi yang dilakukan Cut Zahra tersebut. Prank di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri, sempat beredar kabar adanya harta karun milik Prabu Siliwangi yang ada di dalam pelataran Istana Batu Tulis Bogor.
Menteri Agama Said Agil Al-Munawar pun bersikeras melanjutkan penggalian di situs batu tulis tersebut. Penggalian tersebut mendatangkan protes dari berbagai kalangan, khususnya Kepala Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Ejat Janu Sudrajat. Sejumlah warga Bogor juga mengecam penggalian lokasi prasasti batu tulis peninggalan Putra Prabu Siliwangi Surawisesa. Dan hingga kini harta karun batu tulis memang tak terbukti kebenarannya. Prank di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, sempat ada skandal Banyu Geni. Banyu Geni ini adalah dugaan penipuan penggunaan air sebagai bahan bakar. Proyek Banyu Geni ini dimulai saat ada penelitian untuk memanfaatkan air sebagai bahan bakar. Presiden SBY kala itu merestui jalannya proyek tersebut. Proyek tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Blue Energy. Dasar pemikirannya adalah hidrogen yang merupakan unsur dalam air dapat dijadikan bahan bakar. Namun air harus disosiasi untuk memisahkan hidrogen atau disenyawakan dulu dengan karbon dan oksigen. Usut punya usut instalasi proyek Banyu Geni di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dibongkar. Isi instalasi itu ternyata cuma berupa kotak berisi kabel besar dan variak atau transformator auto. Lagi-lagi isu menghebohkan itu tak terbukti atau hanya sekedar prank. Bahkan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memperkarakan Joko Suprapto yang merupakan pelopor riset tersebut. Prank di era Presiden Joko Widodo. Aksi sosial keluarga pengusaha asal Kabupaten Aceh Timur, Nangro Aceh Darussalam, sempat menghebohkan warga Sumatera Selatan. Pasalnya keluarga mendiang Akiditio, salah satu pengusaha sukses asal Kota Langsa Kabupaten Timur, menyumbangkan uang dengan jumlah yang fantastis. Bantuan berupa dana segar sebesar 2 triliun rupiah disalurkan melalui dokter keluarga mendiang Akiditio, Profesor Hardi Darmawan, pada hari Senin pagi 26 Juli 2021. Dan pada Senin 2 Agustus 2021, anak bungsu Akiditio, Herianti, dijemput langsung oleh Dir Intelkam Polda Sumatera Selatan. Herianti ditangkap terkait dengan bantuan Akiditio sejumlah 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 yang dijanjikannya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah melakukan analisis dan pemeriksaan terkait janji donasi 2 triliun rupiah dari keuangan Akiditio. PPATK menyimpulkan, belit giro 2 triliun rupiah itu tidak ada, alias kosong. Masih di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, kasus prank yang tidak kalah menghebohkannya adalah kasus prank Kang Yana. Tapi Mimin tidak akan menjelaskannya di video ini, karena sahabat semua pasti sudah mengetahuinya, iya kan? Karena berita itu luar biasa menghebohkannya. Demikianlah beberapa prank yang pernah menghebohkan tanah air kita, mulai dari zaman pemerintahan Presiden Soekarno hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo.